Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali adik-adik di mata kuliah Antropologi Pariwisata. Hari ini kita akan lanjutkan berbicara tentang pariwisata budaya sebagai konsep dasar pembangunan pariwisata Bali. Untuk mempercepat ya adik-adik ya. Jadi sebelum kita masuk eh, konsep dasar pariwisata budaya untuk pembangunan pariwisata Bali, kita bicara dulu sedikit tentang tonggak pariwisata Bali. Nah, seperti yang mungkin pernah adik-adik baca sebelumnya, kalau kita bicara pariwisata Bali itu, sejarah perkembangannya dimulai sekitar abad ke-20-an. Nah, ketika itu, pariwisata kita dipromosikan oleh perusahaan maskapai penerbangan Belanda. Nah, mereka berhasil menarik minat-minat orang Eropa untuk berkunjung ke Pulau Bali. Nah, dengan mempublish eksotisme kebudayaan Bali sebagai daya tarik dominan pariwisata Bali. Nah, setelah mengalami gejolak pasang surut, berlanjut kemudian dia di tahun 69. Di tahun 69 ini pariwisata Bali dikatakan kian berkembang ke arah mass tourism atau pariwisata massa. Nah, dan kemudian dibarengi dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Bandara Ngurah Rai dan berbagai fasilitas akomodasi pariwisata lainnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan pariwisata budaya sebagai eksotismenya, sebagai corak dominannya, berkembang pula jenis-jenis pariwisata lain ya sebagai alternatif penunjang pariwisata budaya tersebut. Nah, adapun jenis pariwisata di Bali yang berdasarkan pelengkapnya atau komplementaritasnya, komplementaritas potensinya dan motif orang berwisata itu misalnya wisata budaya, wisata konvensi, wisata spiritual, wisata lingkungan, wisata pertanian dan lain-lain. Nah, jadi itu jenis-jenis pelengkap dari pariwisata budaya yang ada. Nah, menyikapi perkembangan kepariwisataan daerah Bali menunjukkan gejala yang terus grafiknya terus meningkat. Nah, melihat hal tersebut, melihat fenomena tersebut, akhirnya pemerintah daerah Bali, pemerintah provinsi Bali mengeluarkan Perda ya di tahun 74. Pemerintah daerah Bali mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 1974. Nah, di mana dalam Perda itu menetapkan bahwa jenis kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali itu adalah pariwisata budaya. Nah, pariwisata budaya itu sendiri yang dimaksudkan adalah salah satu jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Nah, konsep pariwisata budaya ini sendiri adalah preposisi bahwa kebudayaan berfungsi terhadap pariwisata menurut pola hubungan yang bersifat linier atau satu arah. Nah, dalam aplikasinya, konsep ini cenderung dimaknai sebagai objektifikasi kebudayaan, di mana kebudayaan semata-mata diposisikan dia sebagai eh, apa namanya sebagai objek demi kepentingan pariwisata. Nah, sejalan dengan gencarnya konsep pembangunan berwawasan budaya dan lingkungan, kemudian dilakukanlah penyempurnaan terhadap Perda nomor 3 tahun 74. Nah, kemudian penyempurnaan itu melahirkan dia Perda nomor 3 tahun 991 ya, yang menetapkan bahwa pariwisata budaya sebagai jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Nah, sebagai potensi dasar yang paling dominan. Nah, yang di dalamnya tersirat suatu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik baik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya berkembang secara serasi, selaras dan seimbang. Nah, eh, konsep itu dilandasi oleh preposisi bahwa kebudayaan dan pariwisata harus berada di dalam
satu pola hubungan interaktif yang bersifat dinamik dan progresif. Ya. Jadi apa namanya perbedaannya terlihat. Kalau di Undang-Undang 74 cenderung pola hubungan antara budaya dan pariwisata itu bersifat linear dan satu arah. Sedangkan di penyempurnaan Perda 74 ke Perda nomor 3 tahun 91 itu proposisinya adalah apa namanya bersifat dinamik dan progresif. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya di tahun 2012 kemudian dilakukan penyempurnaan lagi ya dengan diterbitkannya Perda nomor 2 tahun 2012. Nah, di dalam perda tersebut berbunyi salah satunya adalah pariwisata Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah Sri Hitakarana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya. Nah, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis, dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya, dan lingkungan. Nah, itu apa namanya tonggak perkembangan pariwisata Bali. Ya. Jadi dimulai pada abad ke-20, kemudian berlanjut ke tahun apa namanya 69, terus itu karena grafiknya terus meningkat melihat fenomena itu jadi dibuatkanlah Perda nomor 3 tahun 74. Nah, Perda 74 itu disempurnakan kembali eh, menjadi Perda nomor 3 tahun 91 karena dalam Perda nomor 3 tahun 74 itu menganggap antara budaya dan pariwisata itu posisinya linear ke satu arah, sedangkan di tahun 91 sudah bersifat dinamis dan progresif. Nah, selanjutnya kepariwisataan itu mengalami perkembangan kembali dengan diterbitkannya Perda nomor 2 tahun 2012. Itu dulu untuk tonggak perkembangan pariwisata Bali. Selanjutnya kita bicara tentang tujuan pariwisata Bali. Nah, kalau kita bicara tujuan pariwisata, itu adalah berupa cerminan dari Perda nomor 2 tahun 2012. Ini sudah terlihat di slide ya. Jadi tujuan pariwisata Bali itu yang apa namanya? Yang berlandaskan konsep pariwisata budaya itu tentu yang pertama jelas tujuannya adalah untuk melestarikan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Jadi apapun itu pariwisata yang jelas mereka harus tetap menjadikan budaya Bali sebagai landasan dasar di dalam pengembangan pariwisata. Tentu budaya Bali yang dimaksud adalah budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Terus yang kedua, tujuan pariwisata Bali itu tentu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Nah, setelah ekonomi masyarakat meningkat, tentu akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah itu, dengan terbukanya pariwisata Bali, dengan semakin banyaknya datang wisatawan ke Bali, maka kesempatan masyarakat Bali sendiri untuk membuka peluang kerja itu semakin besar, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalamnya. Nah, selain itu, tujuan pariwisata Bali yang juga tetap penting itu adalah untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Nah, jangan sampai dilupakan bagaimanapun besarnya pariwisata memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pariwisata itu impact negatifnya merusak alam, merusak lingkungan, dan merusak sumber daya yang ada. Nah, terus tujuan selanjutnya adalah mengangkat citra bangsa. Nah, jadi dengan adanya pariwisata Bali yang memang kita kenal sekarang sudah apa namanya tersohor ya ke seluruh dunia, otomatis itu secara tidak langsung akan meningkatkan citra bangsa Indonesia ya. Jadi ketika mereka ditanya Bali, mereka akan ketahui Bali itu berada di Indonesia. Nah, terus tujuan selanjutnya adalah memperkukuh rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Jadi mempererat jelas ya. Jadi ketika banyak warga negara asing yang datang ke Bali, otomatis akan ada komunikasi di situ, akan ada kedekatan sehingga akan terjalin persahabatan antar bangsa yang apa namanya
antar bangsa di negara-negara yang sedang berkunjung di Bali khususnya, nah maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, setelah kita ketahui tujuan pariwisata Bali yang merupakan cerminan dari Perda nomor 2 tahun 2012, kita lihat sekarang arah pembangunan pariwisata Bali. Jadi begitu besarnya apa namanya omset yang dihasilkan oleh dunia kepariwisataan. Jadi tentu kita harus tahu juga kemana sebetulnya arah pariwisata Bali ini kita bawa. Nah, jadi arah pembangunan pariwisata Bali ini juga tercermin sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun apa namanya? Mohon maaf, Perda Nomor 2 tahun 2012. Nah, tujuan dan arah pembangunan pariwisata Bali, jadi khusus kita bicara tentang arah pembangunan pariwisata Bali itu adalah yang pertama adalah meningkatkan harkat, martabat, serta memperkukuh jati diri masyarakat Bali. Jadi ketika pariwisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi masyarakat taraf hidupnya mulai meningkat, diharapkan nanti bisa juga meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Bali, ya, memperkukuh jati diri masyarakat Bali, ya, ada kebanggaan tersendiri menjadi masyarakat Bali. Nah, karena memang Bali ini dikenal sekali oleh apa namanya wisatawan di mancanegara karena memang Bali itu adalah tempat destinasi wisatanya banyak, terus itu yang berbasis budaya, ada kesenian di situ, ada agama di situ, ada sumber daya alam yang menawan, yang indah di situ, yang semuanya berkolaborasi. Nah, sehingga nanti diharapkan arah pembangunannya pun bisa meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri masyarakat Bali itu sendiri. Nah, arah pembangunan yang kedua itu adalah pariwisata Bali ini sangat-sangat diharapkan bisa membuat sejahtera masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan. Jadi arah pembangunannya jelas sekali. Ketika banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali, otomatis akan ada banyak devisa yang masuk, akan ada banyak omset, akan ada banyak uang yang beredar di Bali, sehingga peluang masyarakat Bali untuk berusaha itu semakin terbuka lebar. Nah, dengan banyaknya peluang berusaha dari masyarakat Bali ini, maka diharapkan ekonomi masyarakat itu menjadi merata. Nah, kalau sudah merata, juga sangat diharapkan bisa berkelanjutan. Nah, di sini yang menjadi titik beratnya. Karena apa? Sejujurnya kalau kita mau berpikir lebih apa namanya, lebih mendalam, kalau kita bicara pariwisata itu sebetulnya eh, agak susah kalau kita bicarakan dia bisa berkelanjutan. Karena apa? Pak bilang seperti itu. Pariwisata Bali atau pariwisata lah kita bicara pada umumnya. Jadi kalau orang bilang pariwisata untuk merelaksasi pikiran, melancong. Nah, jadi otomatis tempat yang dituju itu harus tempat yang aman, harus tempat yang nyaman. Nah, ketika di Bali misalnya yang sudah sering diguncang ya, sering diguncang oleh apa namanya bencana alam, terus bencana yang dibuat oleh manusia. Nah, itu sempat juga membuat pariwisata Bali itu beberapa bulan mati suri. Contohnya sekarang ketika negara kita diguncang oleh pandemi, otomatis semua kegiatan yang melibatkan banyak orang itu di stop. Nah, disinilah kemudian pariwisata Bali khususnya itu juga mengalami mati suri. Jadi memang benar-benar nadir bisa dikatakan mati karena tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali itu nol. Nah, ini agak susah ketika kita pariwisata itu bisa menjanjikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, maka dari itu perlu kolaborasi di sini, ya. Masyarakat eh, boleh mengandalkan pariwisata, tetapi tetap harus ada sumber pemasukan cadangan yang bisa memang menanggung kehidupan mereka ketika pariwisata ini mengalami guncangan seperti saat ini, saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang. Terus selanjutnya arah pembangunan pariwisata Bali itu tentu harus bisa melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan. Bagaimanapun hebatnya pariwisata, kalau dia itu merusak alam dan lingkungan,
itu adalah hal yang buruk dan harus kita sangat hindari. Kita di Bali sebagai masyarakat Bali, sebagai masyarakat Hindu, sangat-sangat menghargai yang namanya lingkungan, sangat-sangat menghargai yang namanya alam. Kita mengenal konsep Trihita Karana di Bali, ya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Jadi di setiap ajaran kita juga kita mengajarkan kepada semua orang bahwa orang Bali itu selalu menjaga harmonisasi, ya, dengan Tuhan kita jaga harmonisasi, dengan alam kita jaga harmonisasi, dan dengan apa namanya dengan manusia itu sendiri kita juga menjaga harmonisasi. Jadi jelas arah pembangunan pariwisata Bali juga harus pariwisata itu harus bisa melestarikan lingkungan alam Bali, ya. Jadi seperti itu arah pembangunannya. Nah, pada dasarnya ya, kalau kita bicara tentang Perda Kepariwisataan Bali, itu mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Nah, yakni pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan sebagai potensi daya tarik dominan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai wahana untuk memajukan kebudayaan. Nah, jadi tidak ada tumpang tindih di situ. Jadi adanya budaya mendatangkan pariwisata, terus itu apa yang dihasilkan dari wisata itu diharapkan bisa memajukan kebudayaan kita, bukan malah menghilangkan kebudayaan. Nah, jadi konsep ini dipandang sangat penting dan relevan, mengingat pariwisata sebagai sebuah fenomena modern mengandung sejumlah konsekuensi. Jadi tetap ya, ada konsekuensi dari pariwisata terutama terhadap kebudayaan masyarakat lokal atau tuan rumah. Jadi perkembangan pariwisata pada tingkat tertentu samping membawa dampak positif bagi perekonomian juga tentu membawa dampak negatif bagi budaya tuan rumah yang kita sebut di pertemuan minggu lalu sebagai apa namanya pariwisata itu adalah sebagai sebuah perjumpaan kebudayaan. Nah, menyadari hal tersebut, maka konsep pengembangan pariwisata budaya ini hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya sebagai komoditas pariwisata semata, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan dan melakukan pemberdayaan terhadap kebudayaan lokal. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, kita di Bali punya budaya, ya, punya budaya yang adiluhung, itu yang menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Nah, setelah adanya pariwisata ya di Bali ini yang sudah sedemikian wahnya, sudah sedemikian terkenalnya, sehingga banyak menghasilkan devisa, banyak menghasilkan omset, banyak meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, tetapi diharapkan sekali pariwisata Bali ini bisa memberikan sumbangsih yang maksimal untuk memajukan kebudayaan Bali itu sendiri. Nah, jadi itu konsep pariwisata Bali yang berlandaskan apa namanya pembangunan pariwisata Bali yang berlandaskan apa namanya pariwisata budaya. Nah, jadi demikian dulu ya. Jadi mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.